Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga hari Kamis ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sekarang kita belajar tematik. Untuk kali ini kita belajar subtema baru dari tema pertama, yaitu tentang lingkungan dan manfaatnya. Di pembelajaran pertama ini kita akan menentukan ide pokok dalam teks. Untuk bahasa Indonesia tetap ya, temanya adalah ide pokok. Jadi jangan bosan dengan ide pokok. Kalian banyak-banyak berlatih dengan membaca dan menentukan ide pokoknya. Jadi teks itu terdiri dari beberapa paragraf. Dan setiap paragraf itu memiliki ide pokok yang berbeda. Nah, ide pokok itu merupakan inti permasalahan. Ingat, ide pokok adalah inti permasalahan dari suatu teks. Harapannya, dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kalian akan lebih mudah mengetahui masalah dari teks tersebut. Sebenarnya hal ini sudah sering kalian lakukan, yaitu dengan membaca teks, kemudian menentukan permasalahannya. Namun itu biasanya tidak kalian catat kalau itu ternyata adalah ide pokoknya. Oke, sekarang kita lanjut. Di pelajaran IPA, cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Nah, kita punya tangan, punya kaki, kemudian yang selalu kita pakai. Nah, kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot ya, tulang kita, otot kita, karena semua aktivitas yang dilakukan menggunakan alat gerak yang berupa tulang dan otot. Otot adalah alat gerak aktif dan pasifnya adalah tulang. Cara memelihara kesehatan alat gerak yang pertama tentunya makan makanan yang bergizi dan seimbang. Ada lauk, ada sayur, ada buah, ada susu ya, jangan lupa ada karbohidrat. Kemudian olahraga teratur dan menjaga posisi tubuh kita itu selalu posisinya betul. Nah, nanti kita akan jelaskan posisi-posisi yang salah sehingga mengakibatkan tulang kita mengalami kelainan. Ya, olahraga jangan lupa, makanya tidak olahraga itu tiap hari ya, mungkin walaupun tidak lama seperti itu. Kemudian ini ya, nah kita akan mempelajari penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Ya, alat gerak manusia tadi adalah tulang dan otot. Ada 4 kategori di sini. Ada retak dan patah tulang. Apa itu retak dan patah tulang? Nah, disebabkan oleh benturan keras. Misalnya misalnya kecelakaan atau jatuh ya. Retak patah tulang. Kalau retak itu biasanya, kalau retak itu nama lainnya adalah apa? Fisura. Istilah dalam medis adalah fisura. Fisura itu retak ya. Tapi kalau sudah patah itu namanya fraktur. Nah, nanti ada gambarnya, fraktura. Ya, biasanya itu kecelakaan atau jatuh. Nah, ada juga kelainan yang namanya skoliosis, lordosis, dan kifosis. Ini contohnya ya. Kalau lordosis itu seperti ini. Ya. Jadi kalau lordosis, kelainan tulang punggung yang membengkok. Nah, tulang punggungnya ini tulang punggung, membengkoknya ke depan begini. Itu lordosis. Kalau kifosis itu gimana tulang punggungnya membengkok ke arah belakang. Ke belakang nanti ya. Kemudian kalau skoliosis itu paling mudah pendeteksinya seperti huruf S tulang punggungnya. Nanti gambarnya nyusul. Kemudian ada penyakit rachitis. Rachitis itu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalium, dan vitamin C. Biasanya bentuk tulangnya itu bisa huruf O atau huruf X begini. Nah, tulang kakinya itu bentuk O atau X. Ya. Kemudian ada osteoporosis. Osteoporosis itu
menurunnya kepadatan tulang. Nanti ada gambarnya juga. Di buku paket kalian juga ada, nanti kalian bisa mencocokkan ya. Menurunnya kepadatan tulang karena kekurangan fosfor atau kalsium. Nah, biasanya terasa nyeri, kemudian mudah patah karena tulangnya tidak lagi kompak ya, artinya susunan tulangnya itu tidak bagus. Jadi kalau terjadi benturan akan mudah patah. Nih, ini ya. Ini contoh tadi ada lordosis, kifosis, dan skoliosis. Kalau kifosis tadi kelainan tulang, arah tulang punggung membengkok ke arah mana? Ke arah belakang. Ini ya. Nih, dia tulang punggungnya dibengkokkan ke belakang. Nih, kalian suka nulisnya kayak gini, salah ya. Jangan dibiasakan seperti itu. Kasihan tulang punggungnya ya. Jadi ini bengkok ke belakang. Kalau lordosis tulang punggungnya ini dibengkokkan ke depan. Ya. Ini ya. Lordosis tulang punggungnya ini ke depan begini. Jadi bacanya itu tulangnya itu begini. Lordosis ya. Nih. Kalau skoliosis itu bentuknya S, ini ya, S. Nah, kalau ini lordosis, ini kifosis. Lordosis itu ke depan, kalau ini dibengkok ke belakang itu kifosis. Kifosis ini ditekuk ke belakang, lordosisnya ke depan begini. Ada cekungan seperti ini itu lordosis. Kalau kifosis itu bengkok gini ya, ke arah belakang. Kalau ini ke depan, tulang ini ke depan, tulang punggung. Tulang punggungnya membengkok ke depan. Nah, kalau yang normal seperti ini ya. Jadi, tidak dibengkok ke depan, tidak ke belakang, tapi tetap di tengah. Seperti itu normal. Ini yang benar. Ya. Jadi, kalau lordosis itu ke depan, kalau kifosisnya ini ke belakang, begitu. Kalau S, skoliosis, tulang punggung ya, bukan tulang punggung ini ya, tulang ini ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian tadi ada rachitis. Nah, kalau kaki normal jalannya seperti ini. Kalau kaki membentuk huruf U, seperti ini ya. Nah, ini membentuk huruf X. Oke. Ada tadi juga retak dan patah tulang. Kalau retak seperti ini. Jadi dia posisinya tetap pada posisi tulangnya tetap, cuman di sini ada retak-retaknya. Nah, kalau sudah fraktur atau patah, nah ini sudah ada lepas. Nah, seperti ini udah lepas parah, ini juga seperti ini. Nah, ada yang ini lebih parah lagi ya. Jadi, kalian harus hati-hati ya kalau bermain, jangan sampai membahayakan diri kalian sendiri ya. Bermain boleh, tapi jangan berbahaya. Oke. Nah, ini osteoporosis. Kalau susunan kepadatan tulang, jadi dalam tulang itu ini ya, ada susunannya. Ini yang normal, bagus ya. Kalau sudah mengalami osteoporosis, dia sudah tidak padat lagi. Ini biasanya usia sepuh gitu ya, sudah tua gitu itu, tapi harus tetap dicegah mulai dari sekarang. Tapi kalau kalian sudah tahu ilmunya, kalian akan menjaga. Jadi kalau posisi dulu waktu muda seperti ini, lama-lama ketua karena komposisi dari tulangnya sudah berubah seperti ini, kekurangan kalsium, fosfor, nah maka kan bisa bungkuk seperti ini ya. Terus kalau terjadi benturan akan mudah patah. Itu ya. Menarik ya. Nah, semoga bisa dipahami, nanti bisa baca buku juga. Kemudian lanjut kita ke bahasa Indonesia lagi, kembali lagi ke ide pokok. Nah, sekarang kemarin sudah dipelajari ide pokok dari tulisan, kemudian dari lisan, di mana tulisan yang diucapkan, kemudian kita belajar ide pokok mengamati gambar. Dari gambar ini kita bisa memperhatikan
situasi gambar, kemudian menentukan ide pokoknya. Misalnya, ini si Joni, misalnya Joni itu rambutnya lurus, dia memakai sepatu berwarna coklat, kemudian bajunya garis-garis, celananya berwarna biru. Jadi intinya kalimat pokoknya, ide pokoknya adalah ciri-ciri Joni, misalnya seperti itu ya. Oke, mudah ya, insya kalau dari gambar. Kemudian, nah ini pengertian komik. Jadi berhubungan. Tadi kalau yang bahasa Indonesia kita mau menentukan ide pokok dari gambar, sekarang kita buat komik di SBDP. Ini yang suka menggambar, yang suka bercerita dengan gambar ini pastinya cocok ya. Jadi ini ada pengertian komik. Apa sih komik itu? Nah, yang suka baca komik, yang ngerti artinya, ini kita akan belajar apa artinya komik. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan panduan kata-kata. Nah, ada gambar, lalu ada kata-katanya di sini, ada panahnya gitu. Berarti ini yang bilang ya. Oh, ini berarti yang ini menimpali. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Ada gambar urut. Nah, yang sudah biasa baca komik tahu urutan gambarnya mana dari sini ke sini ke sini ya. Kalau yang jarang atau mungkin yang bingung nanti dia urutannya komiknya kemana ya gambarnya. Fungsi kata-kata di komik ini yang perlu kalian pahami untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Ya, jadi ada gambar, ada rangkaian cerita dengan gambar, itu disertai dengan tulisan. Karena tulisannya untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Sampai di sini yang Bu Ira jelaskan. Mungkin jika ada pertanyaan nanti bisa ini ya. Bisa kalian sampaikan, misalnya bisa via WA ya. Oke. Kurang lebihnya Bu Ira mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.